Selamat pagi adik-adik ya. Selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu. Ya, hari ini 12 Juni bertepatan dengan ulang tahun Stikom Indo Kupang. Atas nama seluruh aktivitas, kami menyampaikan selamat hari ulang tahun buat Stikom. Karena mahasiswa adalah bagian dari sivitas akademika, maka kita boleh berbahagia hari ini karena di tengah pandemi COVID ini ya, pembelajaran kita secara daring, kita tidak bertemu muka, tapi Pak yakin adik-adik masih tetap semangat ya, dari pembelajaran daring ini ya. Semester ini menyisakan 3 minggu lagi, mudah-mudahan sampai akhir UAS adik-adik masih tetap semangat. Karena adik-adik di semester 6 ini akan melanjutkan lagi yang namanya kuliah kerja nyata ya. Nanti teknis pelaksanaannya akan disampaikan oleh panitia yang tentunya pasti mengikuti protokol kesehatan di tengah COVID-19 ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas bagian depan, judul dan abstrak. Sekarang kita melihat bagian utama yaitu introduction, pendahuluan. Nanti di bagian utama itu ada tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, simpulan daftar pustaka. Tapi untuk riset teknologi informasi, kita masih sampai di pendahuluan ya. Nanti di semester 7 nanti adik-adik di praskripsi di seminar itu adik-adik akan mendapatkan lebih banyak lagi berkaitan dengan penulisan ilmiah. Jadi target di RTI sebenarnya adik-adik harus memahami secara utuh ya referensi dan juga membuat proposal. Jadi hari ini kita membahas mengenai pendahuluan ya. Dan nanti adik-adik harus membuat semacam proposal yang berisi pendahuluan yang dinilai menjadi nilai ujian akhir adik-adik. Ya, pendahuluan memuat latar belakang atau alasan kuat dilakukan penelitian, tujuan, dan hipotesis jika ada. Di dalam pendahuluan dijelaskan pula rumusan atau pendekatan penyelesaian masalah dan alasan pemilihan masalah dan alasan pemilihan metode yang digunakan. Jadi di pendahuluan benar-benar semacam ada motivasi ya, kenapa memilih ya, kenapa memilih masalah tersebut ya, kenapa memilih metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi paparannya tidak boleh berbelit ya, tidak dimulai dengan latar belakang yang terlalu umum ya, tapi langsung fokus ke masalah Anda. Kadang-kadang Pak baca deskripsi mahasiswa-mahasiswa tugas akhir, ya, latar belakang dimulai dari perkembangan teknologi informasi saat ini, padahal fokusnya dia misalnya sistem pakar mendeteksi tanaman atau penyakit pada tanaman jagung misalnya. Nah, itu terlalu jauh ya. Kalau adik-adik latar belakangnya berkaitan dengan fenomena perkembangan teknologi IT saat ini itu sangat umum. Langsung saja, ya. Misalnya tanaman jagung saat ini, ya. Fenomenanya seperti apa, metodenya. Setelah itu, pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan dengan pemikiran logis. Itu akan dijelaskan secara detail di slide-slide selanjutnya. Jadi ada 4 hal di pendahuluan ini yang adik-adik harus kuasai. Nah, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan jadi
tiga ini ya, latar belakang, masalah, tujuan ini sebenarnya saling berkaitan. Latar belakang menguraikan masalahnya, dirumuskan dalam pertanyaan. Pertanyaan tadi dijawab di tujuan. Jadi argumentasinya itu di latar belakang, ditanya di masalah, dijawab di tujuan. Itu dampak dari kita melakukan itu. Jadi kita lakukan tulis di manfaat. Latar belakang ya. Bab pendahuluan memuat latar belakang atau alasan kuat dalam penelitian, tujuan dan hipotesis. Latar belakang memuat ulasan singkat mengapa penelitian perlu dilakukan. Uraian dimulai dengan hal yang unik, fakta masalah, dan pendapat yang mendasari dilakukan penelitian. Didukung telah pustaka berkaitan dengan topik penelitian. Jadi itu yang kita sebut nanti dengan the state of art. Saya akan melakukan penelitian ini. Tetapi harus dicari. Ya. Karena kita bukan yang pertama melakukan penelitian. Pasti ada penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, harus dijustifikasi apakah penelitian yang kita ambil mengenai topik dan metodenya, permasalahannya, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, diuraikan alasan teoritis dan alasan praktis dari perlunya penelitian dilakukan dan bagaimana masalah dapat dipecahkan dan manfaat dari penyelesaian masalah. Jadi prinsipnya di latar belakang, diuraikan masalahnya. Jadi kalau misalnya tadi sebuah sistem pakar deteksi tanaman jagung, diuraikan masalahnya apa berkaitan dengan tanaman jagung. Setelah itu baru kita masuk pada solusi. Setelah itu Anda memotivasi, ya ada motivasi mengambil topik tersebut, Anda melakukan yang namanya telaan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian oleh si A pada tahun sekian, ya. Mungkin topiknya sama ya, tentang penyakit pada tanaman jagung, tapi menggunakan metode A. Tanaman jagung menggunakan metode B. Tanaman jagung menggunakan metode C. Berarti ada 3 metode pada suatu kasus. Tapi Adam bisa menggunakan metode yang ke D. Atau mengkombinasikan metode A dan B, A dan C. Itu yang di slide-slide sebelumnya itu katakan sebagai penelitian eksperimental. Ini diuraikan juga alasan teoritis dan alasan praktis dari perlunya penelitian dilakukan dan bagaimana masalah dapat dipecahkan. Dan nanti diuraikan ya, ada yang kita sebut dengan gap. Perumusan masalah berbekal latar belakang dan kerangka berpikir masalah yang diteliti dapat dirumuskan. Masalah yang dirumus harus jelas dan fokus pada kata kunci utama yang unik. Dalam merumuskan masalah, deskripsi lokasi studi, terutama keunikannya, sudah termasuk dalam pertimbangan. Ya. Tadi ya, ada judul yang apa itu? Mengolah nilai pada SMK 1 Atambua ya, itu lokasinya itu sudah masuk dalam lokasi studi. Ya. Untuk memperjelas masalah dapat juga dibuat beberapa pertanyaan yang hendak dijawab pada penelitian. Jadi permasalahan itu boleh dibuat dalam ini rumusan masalah ya, boleh dibuat dalam kalimat tanya.
Dalam uraian harus tercakup pendekatan yang digunakan dalam perumusan masalah. Pendekatannya ini maksudnya metode. Ya. Jadi ada dua hal yang penting dalam merumuskan masalah, yaitu kasusnya sama teknik atau metode pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian. Pernyataan tujuan penelitian adalah pernyataan singkat dan jelas tentang tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah maupun pemahaman gejala yang dijelaskan dalam latar belakang. Tujuan itu penelitian ditulis pada bagian akhir bab ini, ya, bab pendahuluan, dengan memiliki kata kerja sebagai hasil kerja yang hasilnya dapat diukur dan dilihat. Menguraikan, menerapkan, membuktikan, menjajah, menguji, menerapkan, ya. Atau menganalisis, mendesain. Nah, itu kan kata-kata kerja yang dapat terukur. Ya. Kita menganalisis kesimpulan, ada hasil analisisnya, kita mendesain hasil desainnya. Setelah kita mengimplementasikan, harus ada aplikasi atau programnya. Tidak boleh menggunakan mengetahui, melihat, memahami. Itu perlu masuk dalam tujuan. Setelah itu manfaat, ya, bila ada atau kemungkinan dapat ditulis manfaat atau kegunaan hasil penelitian bagi kepentingan pengembangan indeks, pertimbangan dalam mengambil kebijakan, kepentingan profesi maupun masyarakat pada umumnya. Jadi ini yang namanya outcome, dampak, ya. Dampak dari pencapaian tujuan. Manfaat penelitian bertujuan untuk membantu mengatasi pemecahan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jadi sebenarnya kalau manfaat itu bukan sesuatu yang akan dikerjakan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi, ya. Misalnya tadi tujuannya mengembangkan sebuah aplikasi berbasis sistem pakar untuk mendeteksi penyakit pada tanaman jagung. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu berarti terdeteksinya penyakit pada tanaman jagung. Jadi setelah itu hasilnya jadi apa? Jadi dampaknya itu bahwa penyakit pada tanaman jagung terdeteksi. Ya. Itu adalah manfaat. Ruang lingkup, ya, selain itu upaya pembaca dapat mengetahui batasan data digunakan, maka dicantumkan semacam border atau ruang lingkup dari penelitian. Batas-batas penelitian itu harus jelas sehingga kita tidak bias, ya, dalam menguraikan pustakanya, menguraikan metodenya, ya, dan selanjutnya. Nah, ini hal-hal ini yang Pak jelaskan, kata-kata kunci yang harus ada dalam pendahuluan. Ya. Dan ini kalau sudah kuat, maka ketika adik-adik menulis dalam topik jurnal, ya, paper jurnal itu, ini yang sangat penting harus masuk dalam jurnal. Ya. Pertama adalah motivasi. Kenapa topik itu penting? Kita harus menginvestigasi topik. Jadi seperti yang kemarin Pak sudah sampaikan, ya, misalnya ini, ya, ini sebenarnya judulnya yang menarik, ya, mengenai, ya, ini sistem aplikasi pengenalan budaya timur berbasis web, budaya timur, ya. Ini kan sesuatu yang harus diinvestigasi. Apa dan mengapa budaya timur, ya? Ini
katakan mengapa topik itu penting. Kalau tidak penting ya ditinggalkan. Isu apa yang penting saat ini? Jadi kita lakukan menginvestigasi topik. Justifikasi topik tersebut dengan dukungan data statistik dan fenomena yang berkembang saat ini. Misalnya pengenalan budaya melalui media sosial, berarti berapa banyak atau berapa persen orang mengenal budaya timur itu melalui sosial media. Mungkin saja ada penelitian, ada sebuah tarian yang diupload ke media sosial, di like selama sampai 1.000 atau 2.000, itu bisa menjadi statistik. Kira-kira gitu ya. Itu kita menginvestigasi. Sehingga dari situ kita memiliki motivasi. Kenapa topik itu penting. Jadi sebenarnya judul topik itu harus tidak boleh turun dari langit. Ya. Dia harus berasal dari pemahaman adik-adik, ya, dari masalah di sekitar adik-adik, fenomena yang ada di masyarakat saat ini. Itu baru kuat. Ya. Setelah itu yang nomor 2, cek apa yang orang lain sudah kerjakan. Kemarin Pak sudah jelaskan, banyak ya yang mengerjakan budaya timur, ada yang budaya tutur, ya, ada yang adat tarian, ada yang tenunnya. Nah, itu kan yang sudah dikerjakan. Kira-kira apa yang belum dikerjakan? Dan ini kita sebut dengan state of the art. Itu maksudnya apa nilai kebaruan yang adik-adik kerjakan nanti. Hasilnya seperti apa? Yang berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan itu, maka penelitian itu dianggap lemah. Jadi harus punya banyak referensi, relevant research yang berkaitan dengan topik atau judul tersebut. Setelah kita melakukan state of the art, kita sudah mengatakan bahwa penelitian ini sudah banyak dikerjakan orang, tapi yang saya kerjakan ini berbeda. Nah, perbedaannya itu yang kita identifikasi. Itu yang namanya gap yang akan diselesaikan. Jadi gap itu perbedaan antara penelitian yang kita kerjakan dengan baseline atau penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan orang. Harus dinyatakan secara eksplisit dalam sesuai dengan literatur yang ada. Jika gap bisa didefinisikan, maka kita bisa mendefinisikan nilai kebaruan atau novelty. Misalnya, ya, kita baru jelaskan selanjutnya satu-satu ini. Ya, tadi pengenalan budaya timur, pakaian adat sudah ada, tapi bisa jadi Anda meneliti budaya timur berkaitan dengan adanya bahaya COVID-19. Bagaimana tanggapan atau adat budaya timur dalam menghadapi bencana seperti ini. Nah, itu kan mungkin belum banyak yang teliti. Apalagi COVID-19 ini baru ya. Apakah ada upacara adat menolak bala, upacara adat seperti apa sehingga COVID-19 tidak masuk dalam kampung atau daerah tersebut. Nah, itu berarti kita bisa menyatakan gap perbedaannya. Setelah itu baru kita mengidentifikasi tujuan atau pernyataan yang harus dijawab pada penelitian. Itu berarti apa? Kita mengisi gap tadi dengan suatu perspektif tertentu. Jadi mendefinisi teori dan metode yang digunakan. Jadi perbedaannya itu
Itu baru kita masukkan dengan sebuah perspektif atau teori atau metode. Ya. Kalau kita sudah masukkan metode teori tersebut, maka kita harus punya teori-teori pendukung yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi dijelaskan satu persatu. Yang pertama, motivasi, kenapa topik itu penting. Ya, pentingnya sebuah topik, ya, isu apa yang harus disampaikan. Jadi kita harus punya motivasi bahwa topik itu penting, bukan dari teman, bukan dari ini, ya. Tetapi benar-benar kalau memang disarankan oleh dosen atau disarankan oleh teman atau melalui searching di media daring, ya, tapi harus diangkat sebagai sesuatu yang penting. Kalau tidak nanti tidak kuat ya topik tersebut. Nanti ketika ujian Anda ditanya ya positif negatifnya ya, Anda pasti akan jatuh ya, tidak kuat dalam mempertahankan topik tersebut. Isu apa yang harus disampaikan? Penting ya. Justifikasi topik dengan dukungan statistik. Ya. Jadi adik-adik tadi seperti budaya timur bahwa saat ini ya, belum ada penelitian berkaitan dengan budaya timur dalam menghadapi bencana seperti COVID-19. Statistiknya bagaimana? Harus cari ya. Memang di korannya ada banyak ya, ada baca itu dari Flores, ada upacara adat menolak bala. Nah, itu harus diteliti ya. Jadi, ada berapa statistik? Oh, ada 1, ada 2, ada di Flores, ada di Sumba, ada di Alam. Nah, itu kita tampilkan bahwa topik yang kita akan ambil itu ada dukungan statistik, ada datanya. Setelah itu kita menginvestigasi masalah. Dari kita investigasi, setelah dijelaskan sebelumnya ya, latar belakang, alasan-alasan dilakukan penelitian. Ini yang menjadi motivasi. Jangan mengatakan alasan karena ingin menjadi seorang sarjana maka saya lakukan penelitian. Nah, itu salah ya. Yang berikut, instead of cek apa yang orang lain sudah kerjakan. Ini namanya relevan research. Sehingga dalam latar belakang nanti harus diuraikan ya, yang sudah dikerjakan orang tuh ini tahun 2017 sekian, tahun 2018 sekian, tahun 2019 sekian. Dan saya punya seperti ini. Berbeda dengan ini. Dia menggunakan teori A, saya menggunakan teori B. Boleh. Secara topik boleh. Secara kasus juga boleh ya. Tadi dia hanya berkaitan budaya timur khususnya di Pulau Soe, di kota Soe. Budaya timur, kamu mengambil budaya timur tapi tidak hanya di Kabupaten TTS, tetapi di Kabupaten TTU, Kabupaten Belu ya, atau berdasarkan dengan daerah-daerah adat ya, Amanatun, Amanuban, nah, itu juga boleh ya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Itu semacam kita membuat positioning penelitian. Ya, jadi misal penelitian berkata pengenalan berarti ungkapan apa yang telah dikerjakan orang lain. Secara berurutan ya. Jadi jangan ditulis 2015, 2014, 2016. Nah, itu harus dirunut. Yang paling lama paling baru sampai saat ini. Nanti kita lihat contohnya ya. Setelah itu kita identifikasi gap yang akan diselesaikan. Jadi dinyatakan secara eksplisit dalam sesuai literatur yang ada ya. Jika gap bisa definisi, maka bisa definisi nilai kebaruan atau novelty.
tadi ya pas dijelaskan ini, kalau teorinya dulu dia menggunakan ini, metode A. Sekarang saya menggunakan metode B. Nah, itu juga merupakan sebuah gap. Ada seperti budaya timur, misalnya budaya timur tentang pakaian adat sudah dikerjakan, tapi budaya timur berkaitan dengan bagaimana sebuah suku adat menghadapi bencana. Fokusnya pada COVID-19. Pola hidupnya, penolak bala, kalau belum ada yang meneliti, tapi ada gap. Kira-kira begitu. Setelah itu tujuan itu adalah menjawab pertanyaan, menyampaikan tujuan dan cara apa. Ya. Yaitu tujuan dengan pernyataan yang harus dijawab pada peneliti. Jawaban itu yang Anda harus tulis pada kesimpulan. Jadi mengisi gap dengan praktik teknik atau metode teknik. Jadi pada tujuan itu sangat penting menulis metode ya. Tujuannya adalah aplikasi sebuah sepakat dengan metode NN atau metode bias atau metode pakar yang lain. Yang berikut, nah ini ya, metode teori, metode yang digunakan tadi, ada rasional, justifikasi kenapa memilih metode tersebut. Ini kira-kira yang berkaitan dengan tujuan. Setelah itu, kita harus membuat teori-teori mendukung yang digunakan menjawab pernyataan penelitian. Teori-teori kunci yang melandasi solusi, setelah itu ungkapan current state, keadaan saat ini, dari pengetahuan berkaitan dengan kelemahan dan keunggulan teori saat ini. Itu penting. Jadi nanti di daftar pustaka adik-adik harus mengungkapkannya kekinian teori. Dan ini akan dijelaskan selanjutnya. Kalau semester ini tidak cukup waktunya, nanti berkaitan dengan teori, metode, hasil pembahasan, itu akan dijelaskan pada mata kuliah seminar. Sehingga lengkaplah sudah adik-adik membuat sebuah tulisan akhir ya. Tugas akhir yang lengkap. Oke, terima kasih. Mungkin itu. Nah, ini Pak harus kasih contoh ya. Beberapa contoh anak bimbingan yang Pak sedang bimbing sekarang ya ini ya. Ini dia tulis proposal nyawa ya. Benar-benar dia ini si mahasiswa ini mahasiswa lama ini. Dia terkait dengan tato ya, memilih tato. Jadi ini Pak ada seperti ini ya. Ini dia menulis mentato bagian tubuh terhadap adalah budaya dulunya melekat erat pada beberapa suku di Pulau NTB. Wah, ini bagus ya. Tetapi yang tidak ada adalah referensi. Maka Pak tulis di sini. Cantumkan referensi pada paragraf. Kita tidak boleh menulis melekat erat pada suku-suku timur. Referensinya mana? Siapa yang pernah menulis? Ini kan dia mengklaim, tidak boleh ya. Boleh mengklaim, tapi harus ada referensi. Referensi bisa berasal dari wawancara dengan orang-orang yang berkompeten, bisa membaca buku, ada referensi buku yang terpercaya, ya itu boleh. Yang ini referensi juga ya. Apalagi khususnya daerah perbatasan Kabupaten Belu dan sebagian besar Kabupaten Belu. Mungkin benar ya, tetapi apa referensi? Nah itu kata-kata seperti ini, ajaibnya tato ini kan kata-kata yang agak sedikit hiperbolis ya, Pak. Dalam penelitian tidak boleh ya kita menulis kata-kata seperti ini. Dia harus mengikuti subjek SPOK ya, subjek predikat objek keterangan. Nah itu makanya sudah di ya, seperti ini ya.
Ini kan bumbu-bumbu ya, bahasa bumbu-bumbu yang tidak perlu diuraikan di latar belakang. Kuning-kuning ini, nah ini juga mengenai tadi Pak sudah jelaskan ya, ada penelitian-penelitian terdahulu, Gustav 2017, Apriyadi 2000, ini terbalik ya. Harusnya Apriyadi dulu baru Gustav. Ini tidak boleh, ini juga direvisi ya. Apalagi dia kembali lagi ke Sainul 2006. Wah, ini sudah. Maka daftar pustaka diurutkan secara ascending. Setelah itu, nah ini dia sudah penulis harus menggunakan metode kata harus. Ya kenapa harus? Ya, harus dijelaskan. Nah, itu kira-kira berapa revisi. Nah, setelah itu revisi 12 Juni. 2 Juni ini juga sama ya. Ini fokus pada dia sudah solusi yang diterapkan penulis menyelesaikan permasalahan dipaparkan adalah membangun sebuah aplikasi berbasis logika fasi metode Mamdani. Nah, ini metode Mamdani sering dikenal dengan Marx. Tetapi yang kurangnya, kenapa menggunakan metode Mamdani? Kenapa tidak menggunakan metode yang lain, algoritma genetik, menggunakan jaringan saraf tiroid? Kenapa? Motivasinya itu yang tidak dijelaskan di paragraf ini. Apalagi dia sudah menggunakan Max-Min. Apalagi teori-teori pendahulunya, ya banyak metode fasi, tetapi tidak berkaitan dengan tato ya. Nah ini jadi alasan-alasannya ini masih kurang. Maka perlu dijelaskan kenapa motivasinya apa menggunakan metode tersebut. Setelah itu 2010 sudah ada meneliti, 2011 sudah ada meneliti, 2012 ya. Ini sudah runut. Tapi sekarang kan 2020 ya. Jadi kalau adik-adik menulis itu kalau mulai dari 2010 berarti harus minimal 9 penelitian. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 10 penelitian. Maka dalam rujukannya 5 tahun terakhir. Penelitian terbaru ya. Nah, itu yang perlu adik-adik explore sehingga benar-benar penelitian-penelitian yang terbaru. Nah, ya, jadi kurangnya di sini dia Max-Min metode, sedangkan yang dia rujuk dia sudah menguraikan malah sampai variabel-variabelnya. Jika variabel fasi, berat, tinggi, padat, harusnya seperti ini sudah diuraikan. Itu baru sudah, oh ya berarti dia memang menggunakan fasi dengan variabelnya, fasinya variabel inputnya seperti ini, variabel outputnya seperti itu. Setelah itu harus diterangkan. Kenapa harus variabel inputan seperti itu? Kan logika fasi kan kita dari logika tegas kita klasifikasi. Nah ini yang masih kurang ya. Jadi ini sementara revisi bab satunya ya, dan 8 Juni kemarin dia sudah agak smooth ya, sudah bagus. Hanya beberapa ya, ini dia sudah menggunakan lokasi fasi, kriteria yang dia sudah tulis ya. Beberapa kriteria, variabel inputnya, variabel outputnya. Hanya yang kurangnya, kenapa jenis kulit dan warna kulit? Nah, berarti dia harus jelaskan. Karena kulit itu bisa dikaburkan, ya kulit putih, kulit sama matang, kulit agak putih, putih sekali, ya, itu kan bisa dikasihkan. Itu yang butuh penjelasan. Warna kulit juga, ya, teori warna kulitnya seperti apa sehingga bisa difasikan. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini sedikit review dari bimbingan Pak, bimbingan siswa. Nanti adik-adik silakan mempelajari ini ya. Mempelajari ini tadi, setelah itu nanti
Adik-adik besok Sabtu akan review melalui kuis ya. Adik-adik siap-siap, besok kita kuis dan Pak akan memberikan kisi-kisi dari soal UAS. Terima kasih. Salam sehat selalu.